Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kembali kali ini saya mau menyajikan sebuah konten tentang drone ya, drone talk lagi nih. Kali ini drone talknya yaitu topiknya tentang beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh newbie yang baru main drone ya teman-teman. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh newbie yang baru benar-benar baru main drone gitu, terutama drone GPS ya. Nah, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan newbie itu ketika bermain drone adalah ketika dia baru punya drone, dia langsung pengen coba nerbangin, dan nerbanginnya itu di dalam rumah teman-teman. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita pertama kali nerbangin drone itu kita belum tahu seberapa presisi tombolnya ini ya, sticknya ini. Jadi kita nggak tahu kalau kita gerakin segini tuh si drone tuh akan bergerak segimana tuh, kita nggak tahu gitu, karena baru benar-benar baru. Kebanyakan newbie yang baru beli drone itu dia langsung kayak penasaran gitu, pengen nyoba nerbangin, dan nerbanginnya itu di dalam rumah teman-teman. Nah, itu bahaya banget sih. Kalau cuman sekedar nabrak barang atau nabrak ini sih nggak terlalu masalah ya, paling drone-nya yang rusak gitu. Yang balik bahaya apabila ada anak-anak di dalam rumah atau apa, bisa nabrak anak atau bisa nabrak orang lain ya kan di dalam rumah. Nah, itu bahaya sih. Jadi kalau newbie yang pertama, jangan pernah baru punya drone penasaran main di dalam rumah. Kalau cuman pengen sekedar ngetes, kalian misalnya baru dapat drone ya, maksudnya baru beli, baru unboxing gitu, pengen ngetes drone-nya nyala atau enggak, itu kalian lepas aja propellernya, kalian nyalain tanpa menggunakan propeller. Nah, itu paling aman sih kalau mau sekedar untuk ngetes ya, drone-nya berfungsi atau enggak gitu, nyala. Oke, itu pertama, kesalahan yang pertama dilakukan oleh newbie, penasaran pengen nerbangin di dalam rumah. Nah, itu bahaya itu teman-teman ya. Sekarang yang kedua, kesalahan yang sering juga dilakukan oleh newbie terutama di drone GPS, mereka tuh sering suka nanya, kenapa sih kompas saya suka error terus gitu, mau terbang error kompasnya. Nah, mereka tuh taunya yang bisa mempengaruhi kompas itu cuman magnet yang atau besi yang kelihatan oleh mata. Yang bisa mempengaruhi kompasnya si spark itu besi yang kelihatan oleh mata. Padahal ada besi yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya seperti apa? Kalau kalian terbang di teras rumah, di atas tingkat ya, di atas tingkat teras rumah, nah itu kan di bawah lantai 2 itu terasnya, itu teras rumah lantai 2 itu di bawahnya kan ada besi cor-coran teman-teman. Nah, itu bisa juga mempengaruhi kompasnya si drone gitu. Ketika kalian taruh di bawah teras lantai 2, kalau teras lantai 1 sih nggak apa-apa ya. Kalau teras lantai 2, nah itu di bawahnya, di bawah teras, di bawah lantainya itu biasanya ada besi cor-coran, karena kan lantai 2. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kompasnya si spark ya. Jadi kalau kalian mau take off dari atas tingkat, jangan taruh di lantai, jangan taruh di bawah ya. Lebih baik kalian terbangnya dari atas, dari dipegang gini drone-nya seperti biasa, hand launch namanya ya, take off pakai tangan. Nah, itu seperti itu sih. Jadi yang bisa mempengaruhi kompas drone itu tidak hanya besi yang terlihat oleh mata, tapi juga yang tidak terlihat oleh mata, seperti yang tertanam di bawah cor-coran atau di bawah tanah gitu ya. Nah, itu yang kedua. Oke, sekarang untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini gue harus mempraktekkan terbang juga ya, biar ada ilustrasinya, biar kalian lebih gampang ngerti. Kesalahan ketiga yang suka dilakukan oleh newbie ketika terbang, khususnya dengan drone GPS ya, newbie itu terkadang, sebentar gua record dulu layarnya ya teman-teman. Record layar dalam 3, 2, ya, mulai record layarnya. Kita terbangin drone-nya. Oke, drone-nya udah terbang. Nah, ini sudah lock home point ya, udah ada logo H-nya. Satelit juga udah 15. Nah, gue taruh situ aja drone-nya. Entah masih kelihatan atau enggak di layar action cam. Gue pendekin ya biar kelihatan. Nah, newbie kadang-kadang itu kalau main drone, mereka itu suka panik ketika
di layarnya ini entah kenapa layarnya ngeblank atau gimana karena koneksi error gitu ya. Padahal kalau khususnya untuk drone DJI ya, selama remote-nya ini masih warna hijau, kalian nggak usah panik teman-teman. Karena kalau remote-nya warna hijau itu dia tandanya remote-nya masih connect ke drone. Jadi walaupun sudah tidak connect lagi ya istilahnya di layar ininya, di layar HP-nya nih, misalnya gue matiin ya, ini kan gue koneksi pakai WiFi nih dari remote ke HP. Nah gue matiin WiFi-nya ya. Nah otomatis kan no signal tuh, tulisannya no signal disconnected. Nah ini hanya putus koneksi antara HP dan remote ya teman-teman. Jadi yang putus koneksi itu antara HP dan remote. Sedangkan dari remote ke drone itu dia masih ada koneksi. Ini karena masih warna hijau. Nah drone-nya masih diam aja di sana dan masih bisa kita kontrol teman-teman tuh, kiri kanan. Entah kelihatan atau enggak ya. Masih bisa kita kontrol kiri kanan masih, karena masih ada koneksi antara remote dengan drone. Kalian nggak usah panik seperti ini teman-teman. Kadang-kadang newbie lost transmisi seperti ini kalian panik, padahal drone-nya masih kelihatan mata dan masih diem di tempat. Kalian cukup, kalau kalian panik seperti ini cukup return to home aja. Return to home-nya pakai tombol yang di ini, pakai tombol yang di remote ya. Jadi kalian nih misalnya ya, gue jauhin dulu drone-nya. Ini udah nggak connect ke handphone nih, udah mati. Gue return to home pakai ini apa, tombol di remote-nya ya. Pencet yang lama teman-teman kalau mau ditekan ini yang return to home yang di remote. Kadang cuma ditekan sekali gini doang. Nah itu nggak bakal mau, drone-nya masih tetap di sana, nggak return to home. Kalau mau return to home tekannya yang lama sampai dia bunyi titit 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 gitu ya. Nah itu drone-nya lagi balik sini. Naik dulu dia ke ketinggian 30 meter gua settingnya. Nah nanti dia balik ke sini. Kita cancel aja dari tentu home-nya, pencet yang tombol merah ini, tombol pause. Nah dia berhenti, udah kita turunin manual. Nah itu yang ketiga, suka panik ketika antara remote dan HP lossy-nya, padahal mah remote-nya masih connect ke drone-nya. Gitu aja sih yang ketiga. Oke, sekarang permasalahan yang sering dialami oleh owner newbie drone yang keempat, yaitu ketika khususnya di drone DJI ini, ketika kalian mau return to home pakai yang di layar, tombol di layar, kalian tuh pencetnya yang bukan yang tombol return to home tapi malah tombol landing gitu ya. Nah itu bahaya sih, apalagi kalau drone-nya posisinya jauh dan kalian panik gitu ya, loh kok malah mendarat gitu. Padahal mah justru yang kalian pencet itu tombol landing di layar ya, karena tombol landing di layar itu sama gitu, hampir mirip dengan tombol return to home. Bedanya cuma ada logo H kalau return to home, kalau yang landing nggak ada, tapi ada panah ke bawah juga. Nah itu sih yang bahaya. Jadi jangan sampai salah pencet tombol return to home dengan tombol landing. Nah itu aja 4 buah kesalahan yang suka dialami oleh newbie ketika main drone ya, baik disengaja ataupun tidak. Nah itu kalian harus menghindari keempat hal tersebut. Kalau mungkin nanti gua temuin ada hal-hal lagi yang sering sekali dilakukan oleh kesalahan oleh newbie, nanti gue bahas di video berikutnya. Oke, segitu aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di klik like, share, comment, and subscribe my channel. See you on the next video. Bye bye. The birds have just begun. We will